Nah ini asik kopi kelotok deh. Rame banget deh kopi kelotok. Jadi nggak ngantri, Ngambil ada ikut pajak aja gitu aja. Kita lagi waktu dia. Ya, apa lagi? Juga orang kok. Ada punya. Tadi begini nggak dipencet ya? Kenyangan. Dapat nih. Ayo. Lagi kopi kelotok ya. Lagi kuburan aja semua jangan. Buruan. Dan, bangnya mau di-tag enggak? Weh, ngebut le. Kumpul. Si solar dulu. Kayak gini ada bulan-bulannya nggak? Enggak. Ada. Bulan apa? Paling ramai itu biasanya Desember. Oh, Desember akhir tahun Ya, ya. Desember terus libur Idul Fitri, Idul Adha gitu mas. Sama libur sekolah itu kan. Oh ya. Itu rame-ramenya ya. Sudah kamera saya bantu foto. Foto bareng, kita foto bareng dulu nanti kita baru masuk lihat gajah berkena awan panasnya. Rumahnya ini mas, dari sini dari depan sini sampai ke belakang sampai sana. Dulu sebelum terkena awan panas seperti ini. Ini kita di radius 7 km dari puncak Merapi. Ini puncaknya 7 kilo. Iya dari sini sampai puncaknya 7 km mas.
Jadi kalau yang kena awan panas ini bangunannya masih kelihatan lah. Nanti kalau yang kayak di Batualian itu karena tertimbun material dari Merapi, jadi rumah-rumahnya itu nggak kelihatan sama sekali mas karena tertimbun. Ini pas ininya, pas awal Iya kejadian. awal kejadian mas ini masih baru-barunya dijadikan museum. Ini tulang sapi mas. Asli mas. Jadi dulu di sini rata-rata peternak sapi perah mas atau sapi yang diambil susunya. Jadi dulu di sini tuh sawah itu jarang mas, adanya cuma peternak sama penambang pasir dulu itu. Pegang-pegang. Yang penting jangan pegang kepalanya mas ya. Nanti gigit. Takut gigit nanti mas. Oke ya udah kita bisa masuk agak nunduk ya. Nah ini Mio nih. Iya. Hati pala. Ini rombongan di Mater. Ya jadi kalau wayang ya mas seperti itu, yang tengah yang bawah itu. Jadi kalau kena panas itu nggak terbakar tapi mengkerut mas. Oh hebat keren. Wayang. Ya karena wayang itu terbuat dari kulit. Kulit ya? Iya dari kulit mas. Dia mengkerut ya. Wayang kulit dia ya. Aduh. Ya awas 2010. Putusan Merapi tahun 2010. Oke jadi yang dinamakan pedus gembel atau yang membakar lokasi ini tuh seperti ini mas. Jadi bukan hitam ya? Oh, hitam. Warnanya itu coklat agak kemerahan. Mas. Jadi bukan lava pijar tapi awan yang membawa hawa panas dari lava pijarnya itu mas. Yang sampai ke sini. Pedus gembel. Jadi namanya di sini pedus gembel karena seperti bulu domba mas. Ini diganti ya? Iya ini udah dipasang mas, soalnya kan ada foto-foto kalau hujan kepanasan takutnya rusak mas. Jadi dipasang atap. Nggak ada atap ya? Iya dulunya nggak ada mas karena hilang. Oh ini abu-abunya ya, batu-batu kerikilnya ya? Iya betul. Ini apa mas? Ini kalau di sini ini adalah foto-foto Merapi dan yang di sini itu adalah rumahnya Mbah Marijan mas. Mana? Dulu rumahnya Mbah Marijan itu seperti ini, ada masjid ini, ada ini rumahnya Mbah Marijan. Setelah erupsi itu aja tinggal masjid ini mas, rumahnya ini hilang nih. Oh, oke. Yang pertama Masjidnya masih berdiri bet. iya masih kayak gini mas, gentengnya aja yang nggak kuat. Kalau masjidnya masih utuh. Sedangkan lainnya itu pertama terbakar, keduanya terkena guguran dari gunung, hilang rumahnya mas. Kalau seperti ini apa? Ini fenomena alam mas, jadi suatu kebetulan ini nggak diedit ya, tapi cuma suatu kebetulan awan ini membentuk seperti pewayangan mas. Seperti wayang, ada yang kayak Semar, ada yang kayak Petruk juga mas. Katanya sih itu ceritanya itu penguasa Merapi. Kalau orang dulu bilangnya kayak gitu mas. Gimana? Apa Entah kalau gimana atau enggaknya itu iya. kurang tahu. Ya. Iya. Oke bergeser lagi, ini adalah Bangker Kaliadem, lokasinya di timur dari rumahnya Mbah Marijan. Ini lokasi paling utara. Ini bangker dibuat paling utara, paling ujung dari perkampungan karena dulu pemerintah itu mikirnya kan ada banyak warga yang mencari kayu di atas ini, di gunung sini. Jadi warga itu sering nyari kayu, dibikin areng, kalau sudah jadi areng baru dibawa turun. Takutnya kalau ada letusan biar masuk ke sini, dan akhirnya itu tahun 2006 itu ada 2 relawan yang masuk ke dalam sini. Akhirnya meninggal mas, nggak selamat. Jadi karena kalau Merapi itu kan membawa hawa panas mas. Jadi orang itu meninggal dengan kondisi seperti terpanggang karena di dalam bunker ini ada 2 pintu, pintunya terbuat dari besi semua mas. Oh aduh. Ya jadi meninggal dengan keadaan seperti teroven gitu mas. Makanya setelah 2006 ini nggak dipakai lagi untuk penyelamatan di area Gunung Merapi mas. Nanti ke sini? Ini enggak mas, Oh nanti ke situ? enggak sampai. Oh ini ya. Ya, ini rolling ruang lindung darurat mas aslinya. Tapi setelah kejadian 2006 ini nggak dipakai lagi mas. Seperti produk gagal gitu ceritanya. Iya. Oke, kita bisa bergeser lagi. Letusan Merapi seperti ini ya 2010. Ini KRB, kawasan rawan bencana, semakin diperluas karena dulu itu dinyatakan aman 15 km sama BMKG. Ternyata 15 km ini malah kebanyakan yang meninggal akibat terbakar awan panas. Jadi Argo Mulya ini di pinggir Sungai Gendal atau nanti yang di pinggirnya Batualian. Jadi awan panasnya itu menyusuri kali Gendal mas sampai ke perkampungan Argo Mulya nih, dan banyak meninggal karena mereka tidak mengungsi karena jaraknya jauh. Jadi mereka tidak mengungsi dan akhirnya meninggal karena terbakar awan panas di malam hari. Makanya sekarang diperluas lagi sampai 20 km. Kilometer sampai base camp ya? Masih bawah lagi. Ya? Iya, masih jauh bawah lagi. Oke, yang di sebelah sini masih sama, ini foto-foto waktu erupsi, Mas. Nah, ini Merapi sekarang itu masih dinyatakan siaga karena setiap malam hari masih mengeluarkan lava pijar seperti ini, Mas. Berarti saat ini juga siaga jatuhnya? Iya, masih siaga. Jadi kalau malam kelihatan ini mas. Kelihatan, Mas. Nanti kalau
siang hari Mas kelihatannya seperti ini. Kalau malam kelihatan ini. Kalau malam kelihatan merah seperti itu. Nah, ini apa nih, sapi? Ini tulang sapi yang di sini saksi bisu Mas. Ini letusan Merapi 5 November di hari Jumat dini hari ya. Ini sampai di radius 7 kilo itu jam 12 lebih 15. Jadi karena letusannya itu tepatnya itu jam 12 lebih 5 menit. Jadi dari radius 7 kilo Mas, itu cuma 10 menit awan panasnya dari gunung sampai ke sini. Cepet juga berarti. Iya. Oh ini sapi. Ya ini sapi-sapi yang jadi kayak kerangka itu Mas dulunya kayak gini. Oh, abu semua jalannya. Ini jadi pohon-pohon tuh hilang kayak gini Mas, terbakar Mas. Ini di kota Jogja, di Tugu Jogja Mas. Pas kejadian. Pas kejadian malam hari ini belum terlalu tebal Mas. Oh, Di hari setelahnya lebih tebal lagi. ini juga debu jalanan. Oh ini seperti ini ya? Ya ini foto-foto evakuasi ini bukan meninggal Mas, tapi karena mukanya terkena debu vulkanik. Jadi ini bukan meninggal tapi sedang dievakuasi. Dulu di sini alat evakuasi itu bukan mobil-mobil pribadi Mas, tapi pakai truk Mas. Karena dulu di sini dulu banyaknya truk pengangkut pasir, jadi malah dipakai buat evakuasi. Ini yang di sebelah sana ini adalah Mbah Marijan. Nah ini foto Mbah Marijan semasa beliau masih ada ya. Sekarang digantikan oleh anaknya. Ini namanya Pak Asih. Itu yang sekarang menggantikan Mbah Marijan menjadi juru kunci Merapi. Oke, kita bergeser lagi. Ini foto rumah Mas, rumah yang di bawah. Jadi yang di area sini ini dikosongkan, tidak diperbolehkan ada rumah, tapi diganti sama pemerintah di bawah di radius 10 km ya, ini agak jauh dari sini. Nah, ini rumah-rumahnya jadi kayak komplek gitu Mas. Jadi banyak kampung dulu jadi satu seperti ini. Ini apa? Ini orang yang suaminya terkena awan panas Mas. Jadi ini di pemakaman massal yang tadi kita lihat tadi. Oh iya. Dijadiin satu semua. Iya, dijadiin satu semua Mas. Oke, kita bisa bergeser lagi. Ini di dapurnya ya Mas. Oh ini dapur ya? Mas Lukman nggak ada. Jadi dulu ini sama sekali tidak bersihin berarti? Enggak Mas, masih ini. Ini abu vulkanik nih? Iya Mas. Jadi dulu ini nggak cuma dari sini Mas, jadi dari warga-warga sini yang ditemukan itu semuanya dijadikan satu di sini. Itu termos jadi begitu? Iya Mas, itu tinggal dalamnya Mas. Hah, maksudnya dalamnya? Dalaman itu kan termos? Dalamnya termos Mas. Kayak gitu. Yang kulitnya luarnya itu sudah terbakar. Dalamnya kan kaca. Gas. Mas. Yang tinggi di depan, yang lebih tinggi di belakangnya, yang lainnya tertunda yang ngelik. Batu liat ya? Batu yang menyerupai bentuk wajah Mas. Itu batunya asli bahasanya. Ora dijak. Jadi di sini adalah perkampungan namanya Kampung Jambi.
Kampung Jambu itu berjarak 7 kilo dari puncak Merapi. Kampung Jambu ini di tepian Sungai Gendol, yaitu jalur utama Merapi. Jadi pada waktu erupsi Merapi 2010 sampai mulai ke sini, itu di bawah batu-batu itu ada beberapa rumah warga yang tertimbun. Dan tahu-tahu pulang dari mengungsi, warga itu sudah ada batu yang menyerupai wajah manusia. Ini adalah batu alien. Jadi batu ini murni tanpa dibuat membentuk wajah manusia, ada mata, hidung, telinga, dan mulutnya. Mana sih, Pak? Ini pakai kamera, bisa kelihatan. Ini matanya. Nah, yang cekungan itu adalah mata, segitiga hidung. Bawah hidung itu mulut. Mana bos? Itu mata nih. Hidung, mata kiri, dan mulut. Jadi mengerti? Enggak, Pak. Udah. Tanya ini ngerokok ini. Nah, itu kan kelihatan ya. Iya, bener, Jo. Ya kan? Iya, Cek. Ini belingnya benar-benar Belum mancung ya? Walat. Itu batunya ini. Ini di dekat telinga ini kita berjajar. Oh, batunya sudah seger ya? Oke, merapat ke sebelah kiri. Universitas Jogja Subandi Jember. Silakan kembali ke armada jeepnya masing-masing karena kita akan melanjutkan menuju destinasi selanjutnya. Kami ingatkan kembali untuk barang bawaan, barang berharga, dompet, handphone jangan sampai tertinggal di tempat ini karena rute kita tidak melewati tempat ini kembali. Terima kasih. Padam, mau foto. Dan. Foto. Foto. Ayo. Ayo, foto. Caper. Ayo. Caper kuno. Di gigi kuning apa sih? Jumpa Pak Wali Bacok. Ayo foto. Di gigi. Ngomong dulu. Izin dulu. Izin dulu. Nggak mau kan belum mandi. Belum mandi jangan bau dia. Ditolak mentah-mentah. Gue gak ikutan. Lu dalam kayak begini ya, masih naik aja leh. Iya maksudnya bayanginnya larva segini. Sono. Iya, usit ini aja jebol kan. Larva udah mendeng. Ngebendung dong. Harus ada lu, baru mau tadi bertolak, Cok. Nah sekarang kita di daerah Malioboro guys, rame banget guys di malam hari. Ini malam Kamis kalau nggak salah.
Mana ini kita? Nanya doang bentar. Kita jalan ke siapa tahu cocok. Iya. Masih ada yang merokok. Apa? Kalau mau merokok masih ada yang merokok. Masih ada yang merokok. Orang sini. Lihat Satpol PP nggak ada. Di depan ada. Berjalan. Dapat lagi gitu. Kalau seberang pada soal Simpan 12. Ayo ngapain? Kan aku sing pertama sing nggih Martin iku. Kayak kabeh itu. Kabeh. Ambek memet iki yo. Sing memet iku iku kacau. Ayo ya kacau mek Raja Mat. Mat. Mas. Kecil. Ya adalah. Dapat nggak? Hah? Ah, badan doang. Badan doang ya? Iya. Kau 7 piece 100. Oke, mana sih saya? Kelihatan tadi. Baru jalan bentar lah. Ini gol, foto di sini gol. Foto. Mari bang.
Ini ada pasar sore ya. Oh iya, nanti aja. Ini ada mau Nih. Benteng Red Dubuk. nanti kamu ingetin lagi baksonya.
Iya, ya syukur. Iya. Udah silakan dulu kita sini. Oh ini titik berapa lagi? Ya, wow ini. Lah foto aja situ. Duduk dulu lah. Tuh foto tuh. Inilah di titik 0 Yogyakarta guys. Ramai banget, baru ini malam Kamis guys. Mulai dari pawai Raja Hayam, ada Pasaraya adat juga, belajar budaya, pameran, pawon hajat khasiat, pertunjukan seni, bahkan ada kompetisi dan berbagai kegiatan seru lainnya Kawan Saudara. Jadi Kawan Saudara tunggu apa lagi? Ayo kita jalan-jalan ke Festival Budaya Jakarta atau Karya tahun 2020 yang akan diselenggarakan dari tanggal 9 sampai 18 Oktober 2025 di Lapangan Togandeng, Lembong Kidul, Klayen, Gunung Kidul. Tentunya selain menikmati alamnya yang luar biasa di Kabupaten Gunung Kidul, kita